sebelum saya join silat dulu ya, sebelum saya join silat, saya merasa saya muncul bahasa Sunda mah pang aingna. Oke. Seminggu kalau sebelum pertandingan, saya pribadi harus menenangkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PGC. Bertemu kembali di podcast Talk PGC. Perkenalkan bersama saya Rahim. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa dan membanggakan tentunya bagi kampus kita nih, STAI Putra Galuh Ciamis. Nah, tentunya saya sudah mendatangkan narasumber yang hebat-hebat nih, karena kemarin udah jadi sang juara. Langsung saja kita perkenalkan dulu. Ada di samping saya. Ada siapa dulu nih? Ya, alhamdulillah. BTW di sini gerak ya. Gerak ya di sini. Boleh. Ah, bukan. Oh. Oke, lanjut perkenalkan dulu. Jadi ya teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Subiadi. Saya merupakan mahasiswa di STAI. Saya merupakan mahasiswa di STAI Putra Galuh, di Institut Putra Galuh Ciamis. Sekarang ya namanya bukan STAI lagi. Ya. Saya dari semester 6B PGMI. Oke, lanjut ke yang di sampingnya, boleh? Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Aziz Mutakin. Perkenalkan dari semester berapa? Di semester 6 prodi PGMI. Oke, jadi ini semua yang luar biasa ini, hebat-hebat ini ternyata dari semester 6. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama nih. Saya tuh pengen tahu nih, kan kalau misalkan jadi juara itu nggak langsung jadi juara ya, pasti ada asal muasalnya nih. Saya mau tahu nih asalnya kenapa dan di mana seorang Bapak Subhi ini dan siapa Aziz bisa mengenal pencak silat. Ya kalau bilang soal juara ya itu terlalu berlebihan ya. Karena pada dasarnya semua juara itu adalah milik Allah. Wow, Oke. Masya Allah. Gimana Aziz ya? Jadi gini Om. Tadi jadi di mana ya Awal mula kenal dengan ini. kenal dengan silat? Saya dulu apa Aziz dulu nih? Kamu dulu aja. Saya dulu. Oke. Saya dulu, kalau saya pribadi sih gabut. Ya, Bu. Wih, luar biasa. Gabut. Bisa jadi juara nih teman-teman, Iya. bisa dicontoh. Betul, gabut. Awalnya coba-coba. Oke, coba-coba. Keseruan. Seru. Lanjut latihan. Lanjut latihan. Sampai sekarang. Oke, Gitu, Om. sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi awalnya secara tidak sengaja bener Iya, tidak sengaja. karena mungkin lagi bosan nih, Lagi bosen. cari kesibukan mungkin ya. Iya, jadi waktu itu saya lagi rebahan. Aduh, saya sudah capek nih rebahan Om, gitu kan. Oh. Saya butuh liburan. Tiba-tiba saya lagi boring, tuh lagi bosen. Lihat orang-orang latihan silat, kok kayaknya asik. Oke. Join lah saya di silat. Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Ya. Sejak itu SMP, SD. Itu dulu saya ikut silat, kalau saya dulu pribadi ya dari sejak kelas 3 SD Om. Oh, luar biasa. Berarti udah mateng ini beneran ya. Enggak juga sih, karena dulu saya latihannya gitu lah, belang betong lah muncul bahasa Sunda nama Om. Jadi saya dulu mah masih denial ya, jadi bukan masih denial, masih labil gitu. Masih labil ya, karena masih anak-anak juga kan. Masih anak-anak gitu kan, masih belum dewasa gitu kan. Aku takut dewasa, aku takut kecewa. Oke, boleh. Ya, ini teman saya katanya mau. Oke, lanjut perkenalkan dulu. Bukan perkenalan. Awal mula kenal pencak silat di mana dan kelas berapa kalau SD gitu. Awal pertama kenal silat tuh kalau nggak salah kelas 1 SMP. SMP. Ya. Oke, SMP. Berarti lebih dulu ini. Lanjut. Awalnya non sih bahasa Indonesia itu turut teh. Ikut. Adalah teman-teman di sedesa. Oke. Stand high. Saya potong dulu. Nah gini, ternyata
potensi kita itu tidak ada yang tahu ya. Kita awalnya ikut-ikutan sama orang, ternyata saat ini bisa jadi juara loh. Hei. Luar biasa. Oke, boleh dilanjut? Ikut-ikut sama teman awal mulanya pas 2017 Ya, 2017. 2017 Sebelum COVID. ya, sebelum COVID. COVID 2018-19 ya? 2020 ya? Oh, saya kurang tahu. 2017 awal pertama masuk cuma untuk senang-senang, senang-senang, terus lanjut ke mencobalah untuk bertanding. Pas pertama awal langsung tanding di GGT. GGT Ya. Oke. Pertama saya tanding tidak mendapatkan juara. Nah, dari situ saya bermotivasi ingin latihan lebih keras dan terus inti nama yang juara. Tapi kalau kejuaraan lebih dulu dia om daripada saya. Oh, dulu dia. Ya meskipun saya duluan ya masuk ke silat, tapi kalau kejuaraan dia lebih dulu karena dulu ya saya itu waktu SD ikutnya kan OSN, bukan kejuaraan yang besar tuh penontonnya. Ya di OSN itu kan sedikit lah, nggak terlalu banyak pesertanya. Di seni dulunya saya atlet seni. Kalau Ajis kan langsung ke tanding ya, langsung ke tanding. Nah kalau saya awalnya dari seni, kemudian SMP saya vakum nggak ikut kejuaraan, masih di seni. Nah masih di seni, SMP juga gitu. Mau ikut ke tanding tuh dulu, tapi kata mama jangan. Jangan. Iya. Karena mungkin belum. Iya gini om, soalnya di keluarga saya ya, kalau boleh jujur, ini di podcast ini doang ya, kalau boleh jujur. Oke. Oh gini doang. Eksklusif ini, eksklusif ya. Eksklusif pokoknya. Oke. Lanjut. Saya itu anak paling ganteng di keluarga saya. Oke. Karena saya anak laki-laki satu-satunya om. Oke, berarti paling disayang sama mama. Paling disayang om. Jadi kalau nggak ada saya, nanti nggak ada anak yang ganteng. Om. Oh, iya betul. Gak apa-apa di luar gak ganteng, tapi di rumah saya yang paling ganteng. Karena kan saudara saya perempuan. Luar biasa. Oke, kembali ke topik. Ya, Oke, kembali ke topik. kembali ke topik. Ya, oh iya lupa. Aduh, oh maaf jadi banyak bercanda. Kalau sama Om tuh gimana aja sih ya? Kalau hostnya si Om tuh kita lebih asik gitu. Enjoy Om. Jadi kembali ke topik ya. Jadi waktu saya coba pertama kali ikut di kejuaraan tanding khususnya ya, kan tadinya rotasi tuh dari seni. Bosen gitu kan, bosen ikut dari seni. Kemudian saya kan dulu juga kalau secara pribadi ya, kalau saya dulu orangnya sedikit emosian. Dulu mah emosian. Ih, enggak gitu. Aku kan baik. Oh iya. Jadi. Enggak lanjut. Aku orangnya saya. Iya, kamu deh. Jangan aku kamu, saya. Saya. Iya. Oke. Saya orangnya sedikit emosian dulu. Oke. Jadi saya harus mikir nih kalau di emosinya di jalan gitu kan ngebahayain buat orang lain, terus ngebahayain buat diri saya sendiri juga gitu kan, terus juga malah merugikan kepada diri saya pribadi gitu. Nah saya nyari alternatif lah. Waktu dulu kan saya sudah lama tuh di silat, saya nyari alternatif. Saya tadinya mau coba ke olahraga lain, kayak karate. Tapi ternyata karena dulu saya masih iseng-iseng sebenarnya. Nah baru mulai serius SMA, saya nanya-nanya ke coach, ke Bang Yogi, Bang, ada gak kejuaraan yang misalkan kelas tarung gitu kan? Ada. Dari situlah saya nyoba terjun di tarung. Awal-awalnya tuh saya tarung tuh di kejuaraan Banjar Championship. Kamu juga ikut ya Jis ya? Ajis juga ikut ya? Dia ikut di Championship. Waktu itu saya juara juga. Baru sampai karena kelasnya pemasalan dulu ya. Ya dapat alhamdulillah sih pengalaman, lebih ke pengalaman meskipun medali paling bersejarah. Ya medali ini meskipun ini perunggu tapi ini paling bersejarah bagi saya. Karena ini titik saya memulai buat terjun ke dunia silat lebih jauh gitu. Itu sih Om kalau saya pribadi. Jadi yang dapat saya simpulkan mungkin dari pernyataan dari teman-teman tadi,
Jadi mereka tuh awal kenal sama silat tuh sebenarnya awalnya tuh nggak sengaja. Nggak sengaja coba-coba iseng-iseng. Tapi setelah dicoba kok ini kayak seru gitu. Iya, Seru. karena gini Om, karena gini nih. Ada pepatah nih. Tak kenal maka tak sayang. Betul sekali, tak kenal maka tak sayang. Iya, saya juga tadi kan gak kenal ya Jis ya. Iya. Kita kenal silat ya. Berarti kalian berdua dikenalkan di silat juga? Apa ya? Oh enggak, di STI langsung. Atau sebelum di STI kalian udah pada kenal karena satu hobi misalnya? Enggak, belum. Soalnya kalau saya ya kebetulan dari Leuweung Geledegan. Jadi hutan belantara, saya mah hidupnya di Panawangan, perbatasan 3 kabupaten gitu Om. Ya. Saya tahu Panawangan tuh luar biasa enak. Sejuk kok. Wah sejuk bener, saking sejuknya tiap pagi kalau di depan rumah tuh udah kik 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 kik. Ada burung, ada ada apa begog ya. Nah, jadi saya di situ di Leuweung di hutan. Ya beda dengan Ajis di kota. Oh ini dari kota ya? Kota Ajis. Oh ini anak kota. Iya, anak Oke kota. boleh cerita nih versi anak kota nih. Anak kota tentang silat nih beda. Oke. Yuk Bang Jis. Enggak. Untuk Oh kalau gitu kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Saya mau nanya, kalau kita udah mengenal sesuatu, kita punya hobi, tetap aja sehobi-hobinya kita ada malasnya nih. lah. Kalau mau latihan tuh ada aja malasnya. Nah, buat kalian berdua nih, untuk jaga konsistensi kalian nih, supaya tetap stabil nih, tetap semangat nih buat latihan tuh bagaimana sih? Biar semangat ya. Biar tetap semangat gitu, ada gitu. Oh kalau Jis ente dulu lah. Nah, Aku dulu. Saya dulu. ya. Boleh. Kalau saya buat biar semangat latihan ya. Dan saya mah bingung kayaknya Om. Kalau saya mah orangnya kalau udah cinta sama sesuatu, kecintaan banget gitu Om. Wih, berarti oke lah, luar biasa. Jadi kalau di silat itu karena kalau saya pribadi ya, kalau tadi konteksnya itu mengenai konsistensi ya. Kalau misalkan saya gak suka, gak akan konsisten. Oh. Jadi kalau saya gak suka nih, misal saya kan dulu olahraga saya nyoba semua Om, hampir semua coba. Waktu SD kan saya nyoba dari misalkan catur saya nyoba. Oh, catur ya. Catur sampai pernah ikut beberapa kejuaraan lah. Kemudian tenis meja saya nyoba belajar. Kemudian takraw, sepak bola, voli, renang. Jadi semua olahraga sampai badminton yang gitu ya saya sudah coba. Tapi karena yang cinta itu cuma 2. Yang cinta nih. Beda Om kalau udah ngomong perasaan. Kalau udah cinta mah udahlah semua. Kalau udah dari hati dilibas ya. Dilibas. Jadi dulu saya kan sampai sekarang nih saya sepak bola sama silat tuh masih dipertahankan karena saya kecintaan banget sama silat gitu kan. Saya itu kan budaya Indonesia ya. Betul banget Budaya Indonesia sebagai orang Indonesia yang baik ya. gitu kan. Harus melestarikan budaya. Iya karena kalau saya mencintai perempuan ditinggalkan. Jadi lebih baik saya mencintai silat aja Om. Kalau di silat meskipun saya tersakiti tapi sakitnya membangun gitu. Sakitnya itu membuahkan prestasi. Iya, sakitnya membuahkan prestasi. Luar biasa. Ini kalau ditinggal cewek kan sakitnya galau Om. Ngopi di pinggir pantai syukur-syukur ke Cirahong. Kalau dari Ajis itu bagaimana tuh? Jaga konsistensinya. Oh, cara menjaga konsistensi. Supaya tetap latihan nih biar semangat terus gitu. Gak malas-malesan. Intinya balik lagi tadi Intinya kacamata. Iya. Balik kayak kata Subi tadi. Kalau saya juga sama kalau sudah cinta, ya, nah bisa cinta, bisa resep, aja. Ya oke. Kalau udah ngebahas cinta saya udah deh angkat tangan. Susah kalau udah cinta Om. Oke. Lanjut. Sama sih kayak Obi kalau udah cinta pasti dina cek Sunda nama hayang teh hayang keur naon wage pasti dilakonan. Oh. Betul. Contoh dia adalah lelaki pejuang. Oke. Pasti Luar dilakonan. biasa. Luar biasa. Aduh, saya itu Indonesia mah. Gak apa-apa pakai bahasa Sunda gak apa-apa. Gak apa-apa. Nanti ada subtitle. Ya. Editor, tolong diedit ya. Subtitle di bawah ini. Nanti ada subtitle. Lagian kita kan orang Sunda nih, jadi harus bangga pakai bahasa Sunda. Oke, nggak apa-apa pakai bahasa Sunda. Ibu ya? Iya, kita bahasa ibunya bahasa Sunda. Kalau kalian mau belajar bahasa Sunda, nanti ada kamus Ya. bisa klik link video ini buruan sebelum sold out. Harga diskon 60%. Ya. Boleh dilanjut Tapi mana? atau udah? Udah kecintaan. Udah kecintaan. Kerja dan Ya. Ah, Ai abi pribados mah. Anjing. saya pribadi. Saya pribadi kalau udah resep
Nah, lamun tos resep karena hiji aktivitas pasti terusnya lamun can aya titik jenuh nama. Oke. Tapi alhamdulillah disilat mah dugi ka ayeuna teh aya titik jenuh. Karena udah terbukti hasilnya ya. Iya. Menorehkan prestasi yang sangat Iya. luar biasa. Kalau saya mah bukan berhasil Om. Kenapa? Kalau saya pribadi karena hobi mukul sama dipukulin orang. Kalau di jalan kan dipukulin orang gak lucu Om, kita Oke. dipukul kantor polisi. Oke. Kalau disilat dipukulin orang enak Om seriusan. Ini bagus juga nih buat teman-teman anak muda nih, Ya, yang buat emosian. kalian yang punya emosi yang begebu-gebu tuh, daripada kalian tawuran, ya kalian coba salurkan ke bidang-bidang olahraga ya seperti ini, Betul. seperti pencaksilat, seperti Ubi ini nih luar biasa. Jadi buat adik-adik ya, ini pesan ya khusus buat adik-adik, ini mah serius Om. Oke. Gak bercanda ini. Boleh. Buat adik-adik ya, karena masa-masa SMP, SMA gitu kan, masa-masa denial ya. Nah, jadi kalian itu jangan menganggap hal buruk itu benar. Misalkan tawuran di jalan gitu kan, kemudian lagi ikutan geng-gengan itu gak bagus lah buat kalian, buat pribadi kalian. Nah, kalau kalian misalkan punya emosi lebih, bisa disalurkan di olahraga. Selain menjaga kesehatan kalian sendiri, kalian bisa membangun prestasi, juga kalian nantinya punya pengalaman ya buat bekal kalian ke depannya. Karena Om, yang saya rasakan nih, sebelum saya join silat dulu ya, saya merasa saya muncul bahasa Sunda mah pang aingna. Oke. Petang-tang peteng-teng kan, anak tengil gitu kan, bocil-bocil kematian kan, jamsot gitu kan. Oke. Saya paham tuh. Ya, jadi ketika saya ikut silat, kemudian sering tanding, emosi mulai reda gitu kan. Kemudian juga tadinya jujur ya Om, lucunya dulu saya pernah hampir mau ikut tawuran. Oh, yo, tawuran. Ya. Panawan ada tawuran. Di Panawan ada tawuran. Om, kalau Luar biasa. mau cerita ya, mau Oke. cerita kisah tawuran. Karena gini nih, jadi panjang, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Sedikit aja. Sedikit. Poin pentingnya aja. Poin pentingnya. Dulu ketika saya masuk SMP, kan saya itu paling anti gaul sama perempuan. Oke. Ya, Oke. karena sebagai laki-laki yang baik, jadi kita harus menjaga biar gak deket sama perempuan terlalu Oke. jauh. Saya deketnya sama cowok gitu kan. Nah, teman-teman cowok Om tahu sendiri kan masa-masa SMP tuh kayak gimana. Yang satu, Bi, hayu ngompreng, Bi, hayu mabok. Saya gak tertarik yang mabok Iya, nih. iya. Yang gelutnya, lucunya yang gelut, yang tawuran. Kok asik kayaknya, kok asik. Tapi saya inget mamah di rumah. Ya, betul. Nah, saya pindahlah ke silat meskipun diajak-ajak sama temen-temen nih, dipaksa-paksa. Ayo ikutan tawuran. Malah waktu itu ada tawuran besar nih. Ada tawuran besar antar sekolah SMP, gabungan sekolah SMP dan MTS di Panawangan Oke. mau tawuran sama SMP MTS di Kuningan. Mau tawurannya di perbatasan. Saya diajak tuh sama teman-teman yang nakal ya. Kebanyakan mah yang baik alhamdulillah di Panawangan. Di Panawangan baik, cuma sebagian ada yang nakal. Nah, diajak. Enggak deh, saya gak mau ikut karena saya kebetulan juga udah join di silat nih. Oke. Ya saya sudah mulai paham. Jadi teman-temannya ikut tawuran, ya gitulah di jalan tahu sendiri. Kalau saya kan kalau kejuaraan lebih enak gitu. Kalau tawuran lihat teman-teman pulang tawuran nih, ada yang mukanya bengap sebelah nih. Bengap ini Om, sebelah itu kan. Kalau saya kan di aturan di silat kita nyalurin emosi nih. Istilahnya tarung ya. Tapi alhamdulillah wajah gak sampai rusak, gak sampai apa, terus kan ada aturan tuh kan. Iya, Jadi betul. keselamatan kita masih terjaga, masih dilindungi. meskipun kita hobinya cukup Ekstrim. bukan ekstrim, sedikit greget. Oke. Ada greget-gregetnya. Kita lanjut ke apa ya? Kemarin kan kalian udah juara nih. Iya. Luar biasa banget. Apa namanya pertanyaannya? Alhamdulillah. Nama Kemarin teh pertanyaannya, Pak. Yang baru kemarin tuh? MGMP. MGMP susah sih namanya, ini kejuaraan paling susah namanya Om, seriusan. MGMP. MGMP, PJOK, SMP Setingkat Jabar. Priangan Timur. Oh, Sepringan Timur. Oke. Ya. Saya mau tanya ininya nih. Kan kalian udah biasa nih latihan, udah biasa. Ada nggak sih latihan khusus nih menjelang pertandingan seperti itu? Oh, saya besok nih pertandingan minggu depan latihan. Oh, saya harus lebih keras lagi ketimbang hari-hari biasanya. Ada nggak sih
Latihan khusus. Dari kamu mungkin, Lanjut dulu ah. atau mungkin ada apa gitu yang rutin kalian kerjakan sebelum menghadapi pertandingan selain latihan seperti biasanya ya? Ya. Oke. Kalau latihan khusus sih, jujur saya janggal. Jaga. Jujur enggak. Kenapa enggak? Karena seminggu kalau sebelum pertandingan, saya pribadi harus menenangkan diri dulu. Jadi tidak ada latihan. Jadi kawas gimana sih? Nih relax lah. Oh, jadi justru kalau menjelang pertandingan itu kita rehat dulu Iya. dari nggak latihan dulu. Ya, Oke, menjaga stamina mungkin ya, supaya tetap stabil. Bukan berarti gak latihan om. ya latihan mah, latihan. Nggak ada khusus. Ya, enggak ada khususnya. Lebih ke Oh, istirahat. Ya banyaknya istirahat. banyakin istirahat Ya. aja. Oke. Dari Uwi atau sama aja? Kalau saya latihan khusus ya. Ada apa? Jelas. Coba boleh di-share. Yang bermanfaat ya? Ini bermanfaat om. Oke, boleh. Kalau bermanfaat boleh. Nonton Racin. Oke, nggak apa-apa. Bener om. Gini. Nonton Racin. Kan gini om. Kita kan latihan capek nih. Ya. Capek ya. Di pressure gitu kan di latihan gitu kan. Sampai pulang teh. Aku lelah. Nah tubuh juga perlu istirahat om. Oke. Aku istirahatnya nonton Racin. Biar apa? Biar apa? Kan tubuh itu butuh dopamin ya. Ya, Biar kita seneng gitu kan. biar relax. Biar relax, kita butuh Oke. dopamin. Nah kebetulan kalau aku pribadi dopaminnya ada Nonton Racin. dua. Apa lagi? Nasi Padang sama Racin. Oke. Karena gini om, kalau aku ya, bagi aku ya, untuk nasi Padang dulu ya. Di antara 7 keajaiban dunia, salah satunya adalah nasi Padang. Nasi Padang. Oke. Kemudian yang kedua, Racin adalah hiburan yang sangat-sangat seru. Buat aku ya. Jadi kalau saya pribadi nonton Racin sebelum latihan itu kayak menjadi stimulus biar saya lebih semangat lagi latihan. Misalkan ya kalau saya kan di Dracin itu kan sukanya Dracin yang kolosal gitu kan, yang ada yang kisah-kisah kayak jenderal-jenderal perang gitu kan. Saya kan tahulah berapa jenderal perang Cina, ada yang terkenal tuh Sun Tzu gitu kan. Sun Tzu. Nah, kalau di Dracin itu ada, di film itu ada motivasi om. Oke. Nah setiap film itu ada motivasi gitu kan, ada motivasi tersendiri di film itu. Nah motivasi itu terkadang jadi motivasi juga buat kita semangat. Oke. Gitu. Jadi yang diambilnya motivasinya. Iya motivasi filmnya juga sih om. Oh, filmnya Karena juga motivasi kalau kitanya bad mood nggak Ya, nggak jalan. akan masuk. Nggak masuk. Jadi kita Oke. harus seneng. Sekarang saya mau nanya ini. Kalian kemarin dapat medali emas. Alhamdulillah. Luar biasa. Boleh Mau- tepuk tangan dulu teman-teman. Ini Boleh ditunjukkan medali emasnya? Saya juga belum pernah pegang. Boleh nyobain pegang nggak sih? boleh. Coba yang mana kemarin? Nah yang kemarin tuh medali emas tuh yang ini nih om. Yang ini coba. Nah ini. Bentar om. Ini nyangkut nih. Ya, ini. Nyangkut tuh. Coba. Ini boleh dijual nggak sih sama saya? Karena kami di turnamennya open ya. Medali emas ini tuh ya sebenarnya gini nih om. Ya. Medali emas yang kami dapatkan ini cuma medali kosong. Cuma medali kosong. Yang berharganya apa? Pengalamannya om. Pengalamannya. Oke. Tuh. Karena buat apa kita ngumpulin benda-benda mati kayak gini kalau pengalamannya tidak bisa kita nikmati. Oke. Jadi yang terpenting itu bukan tentang medalinya om. Tapi pengalamannya dan prosesnya. Iya pengalaman dan prosesnya, hikmah dari perjalanan kitanya itu apa gitu. Kalau ini mah dibuang juga hilang. Tapi kalau pengalaman sampai mati pun kita bawa om. Oke. Ini kan banyak nih. Saya mau tanya nih, selain yang kemarin yang terdekat ya, yang masih hangat. Kalian sih pernah ngikutin di mana aja sih, dan yang mana aja medalinya kalian masih ingat nggak? Yang ini misalkan di mana, yang ini di mana? Coba ditunjukkan. Oke. Dari Ubi dulu deh. Kalau saya mah daripada panjang ya langsung aja nih yang kemarin yang terjauh, yang baru, yang dekat juga nih. Tipenya masih. Ini yang kemarin itu saya di Jakarta. Di Jakarta. Ya sebelum yang di sini kan ada event tuh berapa bulan sebelumnya, yang Arisaka. Bulan nggak tahu. 5 bulan ke belakang ya. Ya. Itu tingkat apa?
tingkat nasional. Cuma open ya. Ya. Open. Jadi for your info buat teman-teman ya yang khususnya yang awam, kalau yang udah di silat mah pasti udah tahu. Kalau open mah apa ya? Memang berharga juga ya, Ya. tapi beda dengan misalkan seleksi atlet. Iya, iya. Nah, Beda ya. Beda ya tingkatannya. Jadi di open alhamdulillah kemarin juga Oke. masih banyak bang. Masih banyak pembahasannya. Nanti we diedit ulang. Gawe diedit. Ya alhamdulillah di Arisaka kami dapat, kalau saya alhamdulillah dapat juara emas di Arisaka itu kan, itu yang di Jakarta. Saya mau lebih simpelnya aja biar cepat. Yang ini di mana, yang ini di mana gitu biar cepat. Soalnya katanya durasi itu kata kameramen. Ya apa-apa, nanti kita ada editor. Oh ya. Iya, editor yang edit. Oke. Hey, editor. Yang ini tadi di Jakarta. Berarti yang selanjutnya di mana tuh? Banyak. Ini ada yang di Jakarta, ini ada yang di Ciamis lagi, Ciamis. kemudian yang di Banjar. Ada sih yang di Banjar sama Di Banjar itu tingkat apa? Tingkat yang timur. Priangan Timur. Oh, Priangan Timur. Berarti Ya. antara Ubi dan Ajis ini mengikuti pertandingan yang sama atau beda-beda sih? Maksudnya kejuarannya yang sama atau beda-beda? Kalau setelah join ke kampus sama ya Jis ya. kalau Sama. sudah jadi Berarti total medalinya siapa yang lebih banyak atau sama? Ajis deh kayaknya. Berapa? Berapa pertandingan berarti Ajis? Kalau pertandingan banyak, tapi ada beberapa yang dulu yang nggak menang. Oh ya. Maksudnya yang jadi juara aja berapa pertandingan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 kayaknya. 10, dia 10. Luar biasa 10 pertandingan juara ya. Ya. Keren. Mantap. Pantas sih disebut sang juara ya. Karena udah banyak banget nih medalinya bisa dilihat sama teman-teman. Kalau mau dibeli bisa di kilo. Oke. Yang saya mau tanya berikutnya nih. Kan kalian. Apa nggak perlu buru-buru om, nanti ada di edit kok. Oh iya benar. Jangan buru. Yang mau tanya di berikutnya tuh ini apa? Kalian kan udah juara nih. Iya. Udah juara. Bagaimana sih cara mempertahankan mental juara nih kalian biar tetap menyala nih? Kan kalian bukan hanya sekali nih juaranya nih. Ya alhamdulillah. Bagaimana sih menjaga itu? Kan biasanya kalau misalkan udah juara berpuas hati, nantinya nggak latihannya jadi malas karena berpuas hati tuh latihannya jadi malas-malas. Kalau kalian kan nih konsisten bisa dilihat dari pialanya. Menyala bangku. Oke. Ya kalau mau ngajis dulu. Saya. Oke. Kalau saya ya untuk mempertahankan. Lagi nih om. Kalau prinsip saya pribadi ya, saya juga kebetulan pegang prinsip yang dari Khabib, karena saya punya idola juga di fighter, Oh. cuma beda rules, dia main di MMA gitu kan. Siapa namanya? Khabib Nurmagomedov, Oh, saya tahu ya. tahu kan? Tahu ya saya. Nah itu atlet terkenal di MMA gitu kan. Nah kata beliau itu, jadi ketika kamu sudah beres pertandingan, kamu bukan lagi juara. Juara itu hanya sesaat seremonial saja. Jadi setelah seremonial mah udah kamu masih mulai dari nol lagi. Jadi kamu harus latihan lagi. Jangan pernah menganggap ini om, kebanyakan orang ya udah juara sekali saya juara. Padahal beda, setelah keluar pertandingan mah enggak ada juara lagi. Kita sama mulai lagi dari nol. Oke. Berarti sama-sama mulai dari nol lagi berarti Harus konsisten lagi. Ya, latihannya juga harus sama lagi. Harus Ya. sama lagi kalau Oke. memang mau konsisten. Kalau dari itu Kalau saya pribadi, apa tadi? menjaga konsistensi karena kalian udah juara nih supaya mentalnya tetap nggak berpuas hati tuh, oh saya udah juara jadi saya udah malas-malasan latihan karena udah menganggap oh saya udah juara nggak apa-apa lah, latihan juga pasti menang gitu. Jadi itu untuk menjaga itu tuh gimana tuh Nangis sih. supaya nggak berpuas hati karena udah pernah juara? Kalau saya pribadi tidak cepat berpuas hati. Itu caranya gimana? Ya, setiap pertandingan pasti ada evaluasinya dong. Ya. Dari kurang apa, entah dari situ saya dalami. Jadi tidak ada kata, Puas hati. ya tidak ada kata puas hati. Oke. Oke, yang berikutnya pertanyaannya begini.
ini kan pasti dari kalian udah semester 6 nih sekarang. Ya. Pasti dari ada tingkat nih, ada juga yang pengen ikut nih jejak kalian kayak Ubi, kayak Ajis, pengen jadi juara nih di sini. Ais. Pasti juga ada yang ikut latihan. Nah, saya mau minta pesan-pesan nih buat mereka nih supaya biar semangat nih latihannya, biar kayak kalian nantinya. Gimana? Ada nggak pesan-pesannya? Dari ini dulu deh, dari siapa? Ajis. Ubi, dari Ubi dulu deh. Ya, kalau biar semangat adik-adik ya, buat adik-adikku khususnya ya, Ya. yang di sini nih, yang baru join. Pokoknya karena kalian baru join di silat, explore lebih jauh silat, karena silat itu bukan hanya tentang bertarung ya. Jadi kalian jangan hanya semangat karena pengen dapat ini. Ini bisa jadi salah satu motivasi. Ya, Tapi tapi kalau- kalau acuan utama. Iya, jadi bukan jadi acuan utama. Kalau di silat itu, kalau kalian bedah, ya, buat adik-adik, kalau kalian bedah lebih jauh, kalian bisa jadi orang hebat. Kenapa? Ya, biar motivasi nih. Kenapa? Karena silat itu secara olahraga masuk. Nah, secara spiritual juga masuk, Om. Di Masuk. silat itu. Karena kalau kata guru saya ya, silat itu dari sholat. Silat itu dari sholat. Silat. Oke. Gitu. Jadi banyak nilai-nilai moral, nilai-nilai, terus seninya ada di silat tuh. Jadi jangan salah nih buat temen-temen nih, seninya juga ada yang mau ikut seni olahraga selain badan kalian sehat gitu kan. Kalian dapat prestasi, terus moral kalian juga terbangun di silat ini. Gitu kan. Pokoknya gali lebih dalam tentang silat, kalian bisa jadi orang yang lebih hebat kalau dari saya. Itu. Oke, kalau dari Ajis, cukupkan aja. Oke, yang terakhir begini, pertanyaannya saya mau motivasi. Yang tadi kan motivasi untuk teman-teman yang sedang latihan silat, yang mau ikut jejak silat. Saya mau motivasinya untuk teman-teman di luar sana nih, mau mahasiswa STI Putagaluh atau bukan, yang lagi berjuang di bidang mereka masing-masing supaya mereka bisa meraih juara, bisa mendapatkan juara seperti kalian, itu gimana sih? Ya. Ada nggak motivasi buat mereka? Motivasinya tetaplah bernapas. Tetaplah bernapas. Oke, Enggak, bercanda. Serius nih. serius. Oke, Mau Ajis dulu? Boleh. boleh aja dulu. Kalau motivasi dari saya tetap konsisten. Konsisten. Iya, dari segi latihan, dari segi jaga pola makan, sama istirahat yang cukup lah. Istirahat yang cukup. Ya. Oke. Jadi poin utamanya konsisten dan jaga pola makan, istirahat yang cukup, itu adalah kunci supaya kalian bisa menjadi juara. Oke. Buat Ubi, bagaimana Ubi? Ya, kalau saya pribadi ya, kalau motivasi ya, kalau motivasi buat orang yang sedang berjuang nih, buat orang-orang yang sedang berjuang di berbagai bidang, ya benar kata Ajis, tetap konsisten gitu kan. Terus kalian jangan usahakan ya, jangan pelin-pelan sama hal-hal lain. Karena bagi saya pribadi juga saya masih belum konsisten nih Bang. Oke. Ini Om. Nah, saya apa ya? Ada kutipan dari Miyamoto Musashi ya. Miyamoto Musashi itu bukan kutipan sih, saya mencontoh dari Miyamoto Musashi. Oke. Kalau Om belum tahu siapa Miyamoto Musashi itu adalah seorang legenda samurai dari Jepang, Oke. dari zaman Edo kalau nggak salah. Ya, beliau itu sangat-sangat terkenal dengan sebagai samurai paling legendaris. Terus beliau juga mengatakan bahwa kamu harus fokus di satu bidang dulu. Harus fokus di satu bidang dulu, baru kamu bisa mempelajari hal lain. Karena kalau gini, ada orang misalkan yang pelin-pelan A, B, C, D semua dipelajarin, nggak ada yang jadi. Jadi Oke. konsisten di satu bidang dulu. Ya. Pelajari sampai kamu benar-benar menguasai bidang tersebut. Nah, kamu di situ akan menemukan hasil dari usaha yang kamu lakukan. Oke. Jadi yang saya tangkap poin tambahannya adalah fokus di satu bidang berarti. Iya. Fokus di satu bidang dulu. Karena kalau misalkan pilih A, B, C, nanti kalian fokusnya jadi terbagi. Ya, Jadi bagi. nggak apa ya, nggak maksimal. Betul, Om. Sama sekali. Setuju. Oke. Berarti ini udah terakhir ya. Oke. Saya mengucapkan berarti closing sekarang. Oke, saya ucapkan terima kasih nih buat Ubi dan juga Ajis yang udah nyempetin waktunya nih datang ke sini di sela-sela kesibukannya mungkin. Apa sih yang nggak buat Om? Oke, terima kasih.
Jadi buat teman-teman semuanya, mungkin podcast di sore hari ini dicukupkan sekian. Untuk mau tanya lebih lanjut tentang silat tadi, boleh nanti hubungi mereka berdua ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.